Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bonek Dio Alfandi, NPM 21901071003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi surat dinas dan surat pribadi. Yang pertama adalah pengertian surat dinas atau surat resmi. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan kedinasan. Menurut tim Kemendikbud tahun 2017 halaman 248. Sifat surat dinas bagaimana ya? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Oke, akan saya jelaskan. Jadi surat dinas bersifat resmi dan menyangkut topik kedinasan. Bahasa yang digunakan pada surat merupakan bahasa baku dan apa adanya. Surat dinas tidak memerlukan bahasa kiasan atau berbunga-bunga. Sifat bahasa surat resmi singkat dan jelas, diungkapkan apa adanya serta berpola tetap. Selanjutnya adalah ciri-ciri surat dinas. Ciri-ciri surat dinas ada 4. Yang pertama, berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Yang kedua, hanya ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu. Yang ketiga, berkaitan dengan topik kedinasan seperti undangan rapat, permohonan maaf, balasan lamaran pekerjaan, izin tidak masuk, izin menggunakan tempat, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa baku yang resmi. Jenis-jenis surat dinas menurut Vinoza 2009 halaman 11 menguraikan tentang penggolongan surat dinas sebagai berikut. Yang pertama ada surat pemerintah. Yang kedua ada surat bisnis. Yang ketiga ada surat sosial, di mana surat pemerintah adalah surat resmi yang terutama dipergunakan oleh instansi pemerintah untuk kepentingan administrasi pemerintahan. Dan untuk surat bisnis adalah berupa surat yang utamanya dipakai oleh perusahaan dalam urusan jual beli atau perdagangan. Dan yang terakhir adalah surat sosial, adalah surat yang dipakai oleh organisasi atau lembaga kemasyarakatan seperti organisasi masyarakat, yayasan, perkumpulan olahraga, organisasi kedaerahan, dan organisasi lainnya. Selanjutnya adalah pengertian surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis, surat menyurat yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan lembaga, kedinasan, atau resmi. Menurut tim Kemendikbud 2017 halaman 246. Untuk sifat surat pribadi bersifat bebas. Isinya bisa jadi hanya berupa sapaan hangat, ucapan selamat, atau urusan pribadi lainnya. Bahasa yang digunakan juga ialah bahasa sehari-hari. Terkadang surat ini juga diisi oleh bahasa yang biasa digunakan oleh pengirim dan penerimanya. Berbagai gaya bahasa juga biasa diselipkan di dalamnya. Ciri surat pribadi. Yang pertama, surat pribadi merupakan bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama atau pengirim dan orang kedua penerima. Yang kedua, surat pribadi berisi unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi dan penutup surat, serta nama pengirim surat atau juga tanda tangan. Yang ketiga, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Struktur surat dinas. Merujuk pada pemaparan tim Kemendikbud tahun 2017 halaman 250, struktur atau unsur surat dinas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kop surat.
di mana pada bagian ini diisi dengan nama lembaga dan berbagai informasi lain yang biasanya meliputi logo, alamat, dan nomor kontak lembaga. Yang kedua adalah nomor surat. Suatu lembaga biasanya memiliki format nomor surat tersendiri yang diikuti untuk memastikan keabsahan surat, misalnya 05 garis miring K garis miring PKSB. Yang ketiga ada tanggal surat. Keterangan tanggal kapan surat itu dikirim, contohnya 9 Mei 2021. Yang keempat, lampiran. Sebagai penerang bahwa dalam surat itu terdapat bahan-bahan tertulis yang disertakan selain dari surat itu sendiri. Bisa berupa surat keputusan, data, atau statistik yang perlu disampaikan sebagai konteks yang lebih dari surat dan sebagainya. Contoh misalnya ada tulisan lampiran 2 berkas. Yang kelima adalah perihal. Perihal adalah judul atau inti dari surat, misalnya perihal pemohonan izin. Yang keenam adalah alamat surat. Alamat dan nama atau jabatan penerima surat yang berwenang. Contohnya, Kepala Warcap Jakarta Pusat di Jakarta. Yang ketujuh adalah salam pembuka. Memastikan kita menyapa pada penerima surat. Dalam surat dinas, kata sapaan haruslah baku, contohnya dengan hormat. Yang ke-8 ada paragraf pembuka, berisi latar belakang, alasan, dan konteks lainnya dalam mengirimkan surat. Yang ke-9 ada inti surat. Inti surat merupakan isi dan pesan utama yang ingin diutarakan dalam surat. Yang ke-10 ada paragraf penutup, berisi ucapan terima kasih dan penutup lain yang diperlukan. Yang ke-11, salam penutup. Pada surat dinas, salah satu salam penutup yang paling umum adalah hormat kami. Yang ke-12, nama dan tanda tangan. Pada surat dinas, biasanya nama dan tanda tangan yang tercantum adalah seorang yang berwenang mengatasnamakan organisasi atau lembaga. Struktur surat pribadi. Yang pertama ada alamat dan tanggal surat. Bertujuan agar pembaca tahu di mana dan kapan penulis menulis surat. Yang kedua, salam pembuka. Menyapa pembaca surat agar terasa lebih hangat. Yang ketiga, kalimat pembuka paragraf. Memberikan kalimat pertama yang berkesan atau memancing interaksi agar menggugah pembaca untuk membaca surat. Yang keempat, isi surat. Menyampaikan isi atau pesan utama yang ingin disampaikan. Yang kelima, penutup surat untuk memberikan kesan akhir yang baik dan jika perlu agar memastikan surat pribadi dibalas. Yang keenam, nama dan tanda tangan. Memastikan bahwa penulis surat adalah benar-benar yang mengirim surat.